Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Uzma sekalian, selamat datang di Journey Negeri Akhir Zaman. Temukan inspirasi kebaikan dari sejarah dan tanda-tanda akhir zaman. Jenazah. Ada yuridullah. Masjid Jami' Amawi. Namanya aja Masjid Jami' Amawi. Amawi itu berarti di zaman Bani Amawiyah dibangun masjid ini. Dan menurut Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, di masjid itu nanti insyaallah ta'ala Allah turunkan Nabi Isa di akhir zaman. Masjid Jami' Amawi yang ada Manaratul Baydha'-nya, menara putihnya. Dan kita akan menuju ke sana. Di samping dari Masjid Jami' Amawi, di situ ada kuburan seorang penakluk Islam yang sangat terkenal, paling dibenci oleh kaum salib, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, insyaallah ta'ala. Baik, kita menuju ke sana jalan kaki karena ini hari Jumat, hari di mana orang sini manfaatkan betul untuk istirahat. Sudahlah ini musim panas, Jumat lagi, makanya hampir tak ada orang. Orang nanti baru bangun di atas jam 10. Betul, Syekh? Ya. Di atas jam 10, jam 11 baru mereka hidup. Biasanya kayak gini nih. Jadi dagangan itu udah sampai ke setengah jalan. هذه أبويا أعشاب عربية اسمها زهورة. هذه خاصة بأهل الشام. هذه للعلاج للإنفلونزا لكل شيء. يعني هذا علاج وبات وأنتم سموه. Kalau mau bawa oleh-oleh pulang ke Indonesia, ini bagus nih. Ini apa tuh? Khusus hanya ada di negeri Syam. Ya, ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, ini yang direkomendasikan oleh Syekh Nidal sebagai orang Syam. Kalau mau beli oleh-oleh, ini bagus. Bikam hada? Salasin ya. هذا شو هاي؟ Ini 30. هاي من نوع من أسعد باشا هذا حاكم الشام في زمن الدولة العثمانية. Masya Allah. نعم. Ini Syekh Nidal menjelaskan, ini dulu adalah hotel zaman dulu yang dibangun di zaman apa namanya? As'ad Basha, ya, zaman Bani Amawi, Bani Utsmani, dibuka gerbangnya, masuk. Sayangnya ini hari Jumat, kita tidak bisa menikmati pemenang hotel zaman Duelwe. Kamar masih hotel sampai sekarang. Kamar-kamarnya lucu-lucu. ada banyak masih hotel tapi harganya mahal mama $500 setiap hari. Untuk Al-Buzuriyah, ya, Buzuriyah ini artinya dari barang-barang seperti itu tadi yang kita beli tadi ya, dari wangi-wangian, dari barang-barang apa kalau bahasa Indonesia itu? Khas herbal. Ya, barang-barang herbal ya. Oke, disebut ini karena ini pasar Buzuriyah. Belanja apa Bu ya? Ini disebut dengan baharat asli buatan Syam. Ini semuanya dibuat di sini. Coba lihat. Inilah dia manisan yang asli orang sini yang buat, ya. Kalau ini dibuka bayar, ya, dan rasanya manis di dalamnya. Kami beli yang merah yang ini, dia kacang di dalamnya, tapi manis. Ini manis ya. Kalau kita merasakan seperti makan permen, tapi ketika diteruskan ada kacang dan ketika dikunyah lebih enak daripada kacang-kacang biasanya. Kita beli ini untuk 4 bungkus, hadiah bagi 4 istri. Siap. Ya.
اهلا الشيخ كيف الحال؟ العاجل وخصوصا اهلا بغد السلاح هنا. الحمد لله. قلبوا يا شباب على تعال سلم سلم. أنا قريب من لحيتك. أنت الشاب قوي ما شاء الله. كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ ما شاء الله. نحن نتعمد نأتي إلى هنا من أجل صلاة الجمعة. أهلا وسهلا. أيوة إن شاء الله تشتركون معنا إن شاء الله طبعا. حياكم الله. Ini pemuda-pemuda kita pilihan Allah Insya Allah Ta'ala. Mereka yang mengamankan dan lokasi ini mereka yang menjaga. Setelah sebelumnya mereka sibuk untuk mengembalikan tanah ini ke pangkuan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang Allah sudah berikan rezeki itu dan mereka bertugas bagaimana memastikan daerah ini fi amanin, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu lakum yani imanakum wa darajatikum wa yaftah lakum insyaallah min fadlihi wa 'azimihi wa rizqihi insyaallah ta'ala. Allah yaj'al hadzal bilad biladul aman biladul barakah wa ya'ti an-nas ila hadzal makan afwaja insyaallah min khiyari khalqillah azza wa jalla. Amin. Sekarang kita berada di Masjid Jami' Amawi. Jumhur ulama menyepakati inilah masjid di mana Nabi Isa AS nanti akan turun. Dan dalam kondisi Imam Mahdi dengan lebih 2.500 pasukan terpilih terkepung di dalam. Kenapa Dajjal tidak bisa masuk? Lihat saja gerbangnya. Ini gerbang dari besi, tebalnya luar biasa, berat sekali, tidak bisa didobrak, tidak bisa dihancurkan. Untuk naik ke atas juga harus menggunakan alat, ya. Ketinggiannya ini bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan. Dan di atas juga sudah ada orang-orang beriman menunggu. Oleh karena itu, memerlukan kepada waktu yang spesial. Dajjal berkata, tunggu, besok saya akan hancurkan. Di malam harinya, Imam Mahdi alaihissalam melaksanakan tahajud dengan orang beriman. Ya, kemudian mereka subuhnya sudah standby. Apa yang terjadi, terjadilah. Pokoknya besok kita tidak akan menyerah dengan begitu saja kita akan berikan perlawanan. Dajjal mengepung di sini. Sekeliling masjid ini sudah dikepung dan mereka tidak bisa naik karena di atas sudah ada para mujahidin dan mendobrak juga tidak sembarangan. Ini juga sangat besar. Senjata saat itu hanya menggunakan pedang, tombak, panah dan senjata manual. Oleh karena itu Dajjal meyakini besok dia punya cara untuk menghancurkan ini. Alhamdulillah pada waktu subuhnya Nabi Isa AS turun. Nanti kita lihat ke dalam ya. Kita bicara lagi di dalam. Nabi Isa selepas sholat subuh, selepas zikir, Nabi Isa bergerak dari dalam, masuk menuju ke pintu ini. Dajjal juga bergerak menuju ke gerbang. Dan mereka ketika Nabi Isa membuka dari dalam, Dajjal mau membuka dari luar dengan paksa. Ketemulah dua makhluk legendaris akhir zaman ini. Di sini Dajjal akan menjerit. Di sini mungkin tempat berdirinya Dajjal. Antum bayangkan Dajjal akan berdiri di sini dengan izin Allah. Ya, menjerit Dajjal karena kata Rasulullah, kulit Dajjal dan tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam yang terkena air. Nabi Isa dari dalam, Dajjal lari ke ufuk timur, lari ke ufuk barat, dan Nabi Isa sudah menunggu di sana. Ini masjidnya, ini tempatnya, dan kita semua baru sadar, pantesan kenapa Dajjal nggak bisa masuk, kenapa pasukan nggak bisa masuk, karena gerbangnya setinggi yang kita lihat. Ini masjid yang paling tebal dindingnya dan paling tinggi, Masya Allah. Dajjal itu kan sakti, dia kan bisa terbang, dia kan bisa menghilang dengan bantuan jin dan setan. Kenapa dia tidak menggunakan kemampuannya? Jawabannya satu aja. Semua kemampuan yang menggunakan kekuatan jin dan setan tumpul di hadapan orang-orang beriman. Paham ya? Di dalam ada zikir orang-orang beriman. Di dalam ada doa orang-orang beriman. Di dalam ada kekuatan iman orang-orang beriman di mana jin dan setan sendiri pun tidak akan mampu ngapa-ngapain. Kekuatan mereka akan tumpul kalau sudah berhadapan dengan orang beriman. Paham ya? Sehingga mau loncat gimana, menggunakan jasa angin yang dibantu setan gimana, nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biasanya penjelasan antara makam dengan maqbarah berbeda. Tapi ini tempat memang benar-benar beliau dikebumikan di sini, dikuburkan di sini. Walaupun tulisannya di luar adalah makam Salahuddin Al-Ayyubi.
Dan mari kita masuk. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Minal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Bismillah. Lihat di sini, ini 532 kelahirannya, 589 wafatnya. Kalau di tahun Masehi 1137 ya, 1193 hitungan Masehi. Inilah kuburan asli beliau, kuburan asli Syekh Salahuddin Al-Ayyubi pahlawan Islam, Raja Islam. Bismillah. Dan ada pun ini hadiah dari Raja Jerman dan kosong di dalamnya. Tetapi di sebelah ini adalah makam insya Allah Ta'ala, bentuk kemuliaan dari Allah buat beliau, disempurnakan tempatnya. Di sini beliau siapa? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau adalah ulama dunia yang sangat menginspirasi, memiliki pemikiran yang sangat brilian dan cerdas. Beliau terbunuh di masa Asad dengan cara dibom ya. Oke. Ya. Nah, ini dia Dharih Al-Syahid Al-Allamah Al-Imam Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Di sini beliau dikebumikan sebagai salah seorang di antara waliullah fi Masjid Al-Iman di Dimashq. هذا استشهد أبوي. مكان استشهاده. لا في مسجد الإيمان في المزرعة. Nah, kemudian ma'a al-asyarat min tullabihi, bersama dengan puluhan daripada santri-santrinya. Jadi beliau meninggal bukan hanya beliau sendiri saat itu, tapi para santrinya sedang ikut belajar dengannya juga ikut wafat. Terus wahdan ila Allah azza wa jalla. Oke. Terus ba'da maghrib setelah maghrib di hari Kamis malam Jumat. Masya Allah, berarti beliau meninggalnya di hari Jumat ya, begitu ya. Kemudian tanggalnya tanggal 10 Jumadal Ula ya, kemudian 1434 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 21 Azar ya, 2013 Masehi. Maret ya. Nah, ini apa nih, Syekh? ليختم بذلك ليختم بذلك أكثر من 60 عاما في خدمة الدعوة والعلم والإرشاد. Nah, setelah 60 tahun beliau menjadi pelayan ilmu, dakwah dan memberikan pencerdasan kepada umat. Allahu Akbar. Beliau sekarang sudah menyelesaikan kerjaan yang sangat agung dan mulia, tinggal menikmati apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Baik, ini ya buku-bukunya, kalau dipelajari tidak ada yang terbuka cara berfikirnya, mau jadi kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadha qabru sayyidina wa maulana As-Sultan An-Nasir Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin huwa Salahuddin Yusuf. هذا صلاح الدين لقبه، أما اسمه فهو يوسف ابن نجم الدين أيوب، وهو كردي ليس عربي، هو كردي ومن كركوك، من مدينة كركوك هذه في العراق، وقد جاء إلى دمشق وتعلم فيها. وقد قيل في قصة والده نجم الدين أيوب ووالدته أنهم ذهبوا إلى أحد الأئمة، فقال الوالد: يا إمام، أريد أن تبحث لي عن امرأة أنجب منها ولدا يحرر المسجد الأقصى. فقال له: اذهب، عندما أجد واحدة صالحة مناسبة أخبرك. ثم بعد مدة أتت بنت فقالت له: يا إمام، أريد منك أن تبحث لي عن زوج أنجب منه ولدا يحرر المسجد الأقصى. فلاقاهم الإمام ببعضهما وتزوج وأنجب صلاح الدين الأيوبي. طبعا هذا كان إماما عالما زاهدا في كل شيء، حتى في الجيش في الخيام كانت في الليل كل الخيام تطفأ إلا خيمته يبقى المصباح
مشتعلا وهو يصلي قيام الليل، وكان مشهور بالزهد وبالتورع، وقد فتح الله على يديه. أول شيء الله سبحانه وتعالى أكرمه بكرامة أنه وحد بين الشام وبين مصر لتحرير المسجد الأقصى، فوحد بين الشام وبين مصر. الكرامة الثانية أنه طرد الشيعة والروافض من مصر. كان الشيعة يحكمون مصر، وهذه القاهرة والأزهر كان شيعيا، فالأزهر أصبح إسلاميا بسبب السلطان صلاح الدين. ثم بعد ذلك في معركة حطين في عام 1187 ميلادية قد صارت معركة حطين. هذه معركة حطين في فلسطين، منطقة حطين قريبة من شمال فلسطين من سوريا، وانتصر صلاح الدين، وقد فتح المسجد الأقصى، ودخل المسجد الأقصى محررا بعد أن احتل 90 سنة. واليوم نحن المسجد الأقصى كم له؟ تقريبا 80 سنة محتل. نعم. تمام. إن شاء الله يعني اقترب الموعد الذي يشبه الموعد الذي حرر فيه صلاح الدين المسجد الأقصى. نسأل الله أن يرحمه. طبعا هو توفي بعد تحرير المسجد الأقصى صابرا محتسبا، وقد يعني كان الناس كلهم يعرفون مقامه العظيم رحمه الله ورضي الله عنه. تفضل. Ini adalah figur yang paling dibenci oleh dunia barat. Beliau yang paling diinginkan kematiannya dan ingin digali kuburannya ya untuk diinjak-injak oleh seluruh orang Eropa dan orang Barat. Kenapa? Karena beliau telah membalikkan keadaan dunia. Beliau adalah figur yang akhirnya mampu membuka kembali Masjidil Aqsa setelah dia dijajah. Ya, maka awalnya beliau ini orang Kurdi dari Irak, bukan orang Arab. Ya, beliau ini orang Kurdi dari Irak, bukan orang Arab. Dan beliau datang untuk belajar ke negeri Syam ini. Di sini orang tuanya dulu pernah datang kepada seorang alim, seorang imam. Tolong saya ingin menikahkan anak bujang saya, carikan dan doakan agar anak bujang saya bisa menikah dengan seorang wanita, yang wanita itu nanti bisa melahirkan anak yang akan memerdekakan, membuka kembali, menaklukkan Masjidil Aqsa. Maka si imam mendoakannya dan berusaha mencarikannya. Uniknya, setelah beberapa waktu datang pula ya si perempuan kepada imam ya bahwa tolong carikan saya suami yang darinya nanti saya akan bisa melahirkan anak yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Maka Masya Allah dipertemukanlah dua orang ini dengan akhirnya melahirkan Sultan Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi adalah gelar yang digelarkan kepadanya, sementara nama aslinya seperti kita dengarkan, beliau bernama Yusuf ya. Nah, kemudian jasa terbesar beliau di samping beliau pada akhirnya membebaskan Masjidil Aqsa, beliau mempersatukan seluruh Syam, negeri Syam dengan Mesir sebelum menaklukkan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Nah, barulah setelah beliau berhasil menyatukan itu, akhirnya Aqsa terjatuh ke tangan kaum muslimin dan beliau wafat meninggal dunia setelah Aqsa berhasil dibebaskan. Dan beliau memiliki karomah yang sangat banyak. Laki-laki ini sangat alim. Beliau sangat alim, saleh, zuhud, dan sangat kuat prinsipnya dan ibadahnya, benar-benar menjadi keteladanan yang sempurna. Bukan hanya pemimpin hebat di bidang militer, di bidang, tapi dia juga adalah alim yang sangat luas ilmunya, yang sangat taat ibadahnya, dan sangat memiliki kepribadian, mendekati kepribadian para ulama kibar dari dalam sejarah kita. Sekali lagi, Barat sangat ingin menggali kuburannya dan menginjak-injaknya, saking dendamnya mereka kepada beliau. Masya Allah. في الحرب العالمية الأولى أبويا جاء عندما دخل الجنرال الفرنسي، تمام، قال أنه نعم لا أعرف، دخل هنا ووصل إلى هنا. من؟ القائد كومندان تنتارا فرانسيس datang di sini dan bilang ya Salahuddin kita balik di sini. Iya. هو يعني من شدة حقدهم Nah. لصلاح الدين أول شيء يفعله يأتي إلى هنا ويقول له أنت طردتنا من هنا ونحن عدنا مرة أخرى. Jadi kembali setelah tentara Perancis berhasil memporak-porandakan kekuatan Islam
Islam dalam keadaan kaum lemah dan sebagainya, mereka kembali. Yang mereka lakukan pertama sekali kembali itu bukan kemana-mana, kemari dulu. Ya kemari dulu sambil mencaci maki yang ada dalam kuburan ini. Gara-gara kau kami terusir, gara-gara kau kami dipermalukan sejarah, gara-gara kau dan gara-gara kau. Ya, kami ingin sekarang kami kembali. Kami akan menguasai kembali negeri yang dulu sudah engkau bebaskan. Gitulah ya. Baik. Semoga Allah ada orang yang hadir seperti Salahuddin. Ya Rabbi, ya Rabbi. Insyaallah. Amin. Namaratul Bayda. Bismillah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. Hari ini hari Jumat. Hari ini bertepatan sekali dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kita langsung dalam Masjid Jami' Amawi, Masjid Akhir Zaman, Masjid paling legendaris, Masjid yang akan menentukan sejarah, Masjid di mana Nabi Isa nanti akan hadir di sini, Imam Mahdi mengimami kaum muslimin di sini, dan kaum muslimin mengakhiri eksistensi seluruh Yahudi, startnya dari sini. Ini adalah masjid legenda, masjid yang tidak ada di bumi yang lain kecuali hanya di sini. Insyaallah pas bertepatan dengan hari Maulid Nabi, kita ada di sini. Masih dalam Masjid Jami' Amawi, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, mendengarkan khutbah yang tadi sangat berapi-api, dan sekarang masih bersama dengan tim semuanya. Di belakang kita ada sebuah pemandangan yang ini sesuatu bagi sebagian orang-orang yang pemahamannya picik, dianggap sebagai masjid yang tak layak dilaksanakan sholat di dalamnya. Sini ada kuburan, yakni kuburan Nabiullah Yahya alaihissalam, satu nabi sebelum daripada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita tahu, hidup beliau penuh dalam ujian. Salah satu ujiannya adalah beliau ditarget untuk dibunuh oleh Bani Israel dengan tentara mereka, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau dalam keadaan syahid insyaallah taala, yang beliau dikuburkan di tempat ini. Dan jumhur ulama dan para ahli sejarah sepakat mengatakan bahwa beliau dikebumikan di sini dan inilah makamnya. Tapi alhamdulillah kaum muslimin tidak menyembahnya, tidak menjadikan kuburannya sebagai tempat mereka minta-minta, tidak menjadikan kuburannya sebagai tempat membeli warafah dan sebagainya. Meyakini inilah kebenaran dari sekian banyaknya kebenaran kisah-kisah Islam yang ada diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW.